Oke teman-teman, assalamualaikum, balik lagi dengan gue Zan ya. Kepengen ini nih, nyampein ke teman-teman gue nemuin sebuah postingan yang bagus nih tentang VTube ya. Dimana ini pembahasannya mendalam banget tentang sistem kerja dari VTube itu sendiri ya. Ayo kita baca sama-sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebuah konsep kerja VTube ya, dimana selama ini banyak pro dan kontra ya. Ya lanjut langsung aja ya, apa itu VTube ya. VTube itu dalam misinya itu dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang big data ya, sama kayak Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya ya, web dan lain sebagainya, dengan konsep social advertising melalui skema profit sharing. Jadi sosial media sosial ya, dimana dia hanya mengakomodir yang beriklan ya, ada fitur-fiturnya. Jadi yang ingin beriklan gitu nggak lewat Google AdSense ya, bisa langsung ke aplikasi ini dari pihak penggunanya gitu, para membernya. Harus jadi member dulu sebenarnya aplikasinya buat beriklan, masang iklan ya, dan tarifnya udah tentunya. Nah jadi nanti yang akan menonton iklan itu para member yang tidak memasang iklan ya. Bahkan member yang memasang iklan pun bisa juga langsung menonton gitu, langsung menjalankan misi ya. Lanjut ya, itu dan diberi profit sharing ya. Profit sharing itu berupa algoritma digital ya, berupa poin ya, poin yang itu termasuk dari sistem digital ya, digital currency ya. Nah, ada yang bilang juga VTube itu money game ya. Kita harus paham dulu ciri-ciri bisnis money game itu gimana gitu. Nah, ciri-cirinya itu kalau money game itu perusahaan itu mencetak saldo ya sebanyak mungkin sehingga mencukupi semua kebutuhan top up yang dilakukan oleh membernya gitu. Jadi dia menciptakan ruang yang lebar ya, menciptakan paket-paket paket top up ya, kayak top up pulsa, top up ini, top up uang gitu. Jadi memasukkan sejumlah uang dulu gitu ya, dari membernya ya. Jadi minta uang dulu buat join ya, terus tanamkan duit di dalamnya. Nah itu money game ya, permainan uang. Biasanya juga dikenal dengan skema selanjutnya ya. Jadi sewaktu-waktu perusahaan itu bisa bawa lari uang membernya gitu. Ya udah banyak member nih, terkumpul nih, jadi saldo di rekening perusahaannya udah banyak kan. Nah jadi bisa kabur, bisa nipu tuh. Biasanya itu dalam instrumen investasi ya, dalam bentuk investasi ya. Pihak dari VTube itu sendiri memberikan sebuah statement ya, VTube itu bukan bisnis money game ya, bukan, nggak ada permainan uang ya, yaitu mencetak poin sendiri ya, berupa algoritma dari sistem IT ya itu ya. Jadi nggak ada nanam saldo dulu, nggak ada di ceritanya di VTube ini gitu, yang kata yang buat postingan ya. Jadi tidak ada peluang sedikit pun perusahaan mengambil uang satu rupiah pun dari membernya gitu. Apakah VTube termasuk skema Ponzi? Pahami dulu ya, skema Ponzi itu apa ya. Jadi dia dari sejak zaman dahulu itu telah diterapkan skema-skema bisnis di mana melakukan pembayaran di depan dulu ya sebagai member ya, sebagai untuk menjadi anggota dalam bisnis gitu. Teman-teman bisa baca juga nih, saya berkedok sebuah investasi yang giurkan ya, yang gak masuk akal gitu, kayak yang sudah-sudah ya itu, atau membayar member lama dengan member baru ya. Jadi member lama ini harus mencari member-member yang lainnya untuk bermitra dengan perusahaan gitu.
Jadi nanti dapat fee lah dari perusahaan berupa fee sponsor ya, yang telah mengundang gitu ya. Nah, jadi dibayar pakai itu gitu. Dan biasanya yang skema Ponzi ini juga ini berdalih ya, berdalihnya ini berupa produk ya, produk dan paket-paket bisnis ya. Dengan demikian konsep YouTube sangat jauh berbeda jika disamakan dengan Ponzi itu. Jauh dari salah satu hal adalah YouTube adalah aplikasi yang gratis. Nah, dia YouTube ini gratis teman-teman ya. Sama seperti teman-teman nge-download YouTube, Instagram itu gratis buat jadi bikin akun di dalamnya gitu. Terus lanjut ya. Terus YouTube itu apa termasuk MLM? Sistem MLM itu menurut ini nih adalah sistem yang disebut sistem akar, di mana downline selamanya tidak akan pernah berada di atas upline penghasilannya ya, pernah berada di atas upline atau berada di atas pengundangnya gitu, yang membawa dia bermitra dengan perusahaan, memperkenalkan ya. Dan berhak kalau di YouTube itu cuma berhak di satu line aja gitu ya, jadi satu garis ya, level 1 levelnya. Kalau itu level itu kan level kedalaman itu masih dapat ya. Kalau ini cuma di level 1 doang, itu pun dapatnya bukan dapat dari duit member ya, tapi dari sistem perpoinan algoritma IT tadi yang diberi oleh perusahaan gitu. Jadi 5% dari poin yang ditentukan ya. Jadi member baru itu kalau aktif kan dapat 0,3 poin gitu. Nah, 5% dari poin itu perusahaan memberikan reward buat kita gitu, tanpa mengurangi poin yang diberikan perusahaan kepada member baru tersebut. Jadi selama kita mengundang teman-teman atau mengajak orang lain untuk bergabung di bawah dengan kode referral kita ya, nah itu satu garis semua ya. Jadi di level 1 semua itu kita mendapatkan reward poin ya dari keaktifan orang-orang yang kita undang gitu. Jadi nggak sama sekali mengurangi poin yang diberikan perusahaan kepada member baru tersebut gitu, melainkan itu adalah apresiasi dari perusahaan lewat member baru untuk kita, untuk orang yang mengajak gitu, ya. Untuk member level 2 hingga ke bawah nggak dapat gitu. Nah, itu terhitungnya nanti poinnya dari akumulasi jaringan ya, bukan dari masing-masing member ya. Nah, dengan sistem seperti itulah nanti yang kita joinkan atau yang kita undang atau yang diundang oleh orang yang telah kita undang itu, jaringan di bawah kita itu yang namanya downline biasanya, yang dikenal dengan downline, bahkan bisa mengungguli upline-nya sendiri ya, karena kerja keras dia membuat kemitraan yang banyak dengan orang-orang yang dia kenal ya, dengan linknya dia. Dia bisa mengungguli nanti ya, mengungguli. Sekarang saya mengajak si A nih, ini bisa lebih unggul dari saya karena linknya itu, karena dia lebih giat mengundang yang lainnya untuk bermitra dengan perusahaan, untuk menggunakan layanan dari perusahaannya, untuk bermitra dengan perusahaannya ya. Terlepas dari TikTok, YouTube adalah perusahaan big data ya, yang sama seperti Instagram, Facebook, Line, dan segala macam itu. Untuk mendapatkan data yang
kualitas harus 3 aspek ya, yaitu volume, variety, dan velocity. Pertama, VTube membutuhkan database yang besar, artinya semakin banyak jumlah member maka volume semakin besar sehingga kualitas semakin baik ya. Kedua, VTube membutuhkan keragaman data sehingga muncul sebuah tren yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Untuk mencapai keragaman tersebut, untuk mencapai ya, kayak dibaca aja teman-teman ya, member asli atau organik yang karenanya VTube melarang keras menggunakan akun robot ya, dan mewajibkan verifikasi penggunaan nick dan nama. Nah, jadi untuk join, untuk bermitra dengan perusahaan VTube ini kita daftarnya pakai ini ya, nomor KTP ya, nomor nick KTP, ada nomor HP ya. Data memiliki variabel terhadap waktu di mana VTube akan menyimpan data aktivasi pengguna selama yang menyelesaikan misi ya. Hasil data yang terkumpul di sini dibutuhkan peran seorang admin yang senantiasa membimbing dan agar selalu mengerjakan misinya ya. Jadi diingatkan selalu dari bikin grup ya. Ini apakah VTube bisa bertahan lama? Ya, menurut yang nulis bisa ya. Jika dilihat dari sisinya, VTube akan menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia ya, kalau sudah berkembang. Sedangkan saat ini baru beroperasi di Indonesia. Jadi ini termasuk mengawalinya dari negara Indonesia ya. Padahal yang punyanya namanya Jack ya, orang Cina, mungkin Cina Indonesia dia. Sedangkan di Indonesia, VTube akan berjalan bertahun-tahun lamanya untuk beroperasi di seluruh negara di Asia Tenggara. Kemungkinan jadi perusahaan big data terbesar. Perusahaan akan tinggi. Jadi untuk apa menutup perusahaan bisa tinggi ya? Di masa depan, apakah VTube membayar semua VP yang dimiliki member? Jawabannya bisa ya. Dan banyak strategi yang bisa dimainkan oleh pihak VTube ya. Salah satunya dia ada fase yaitu digital advertising, fase kedua e-commerce ya. Sekarang fase periklanan ya. Yang kedua nanti dia ada 5 fase. Yang kedua itu fase e-commerce, di mana nanti di aplikasinya disediakan tempat berbelanja gitu, e-commerce lah ya. Dimana nanti menurut bocorannya fase e-commerce ini saat launching nanti bisa menggunakan Viewpoint untuk berbelanja, Viewpoint, voucher belanja, dan uang member, uang kita gitu ya, kayak berbelanja di Lazada aja lah gitu ya, karena kan ada kode promo gitu ya kan, potongan sekian persen. Kalau di sini potongan sekian persen itu nanti digunakan lah voucher sama Viewpointnya gitu ya. Dia yang buat aktif member gitu itu digunakan nanti. Dan juga ya ada kita karena potongan itu nanti ada menggunakan duit kita juga gitu. Itulah ya menurut saya itu, dan mungkin nanti itu yang diterapkan gitu. Supaya VP di pasaran tidak akan menumpuk terlalu banyak ya. Sekarang aja katanya tuh di exchange counter itu tempat jual beli VP ya, kayak trading VP gitu. Itu malah kosong, malah membernya nunggu berhari-hari untuk bisa naik level misi ya. Banyak yang masih bingung gimana perusahaan mendapatkan keuntungan dari member Sultan. Artinya member yang dari awal membeli banyak VP dan memiliki banyak paket atau bisa disebut fast track ya. Jadi ada sistemnya fast track di sini ya. Jadi YouTube itu menawarkan paket-paket misi ya. Di dalam ini perwujudan dari pepatah yang dibilang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi member kalau ingin cepat bisa beli poin ya,
beli poin member yang lain di pasar poin ya, yang namanya exchange counter ya. Jadi kayak pasar saham gitu, jadi bisa dibeli punya orang gitu. Terus dari poin itu nanti digunakan untuk mengupgrade misi ya. Jadi ada 6 level ya yang disimbolkan dengan bintang gitu. Jadi ada 6 bintang, dimana masing-masing itu memiliki profit sharing yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan fast track tadi ya, kegunaan fast track tadi. Jadi kita bisa mengupgrade misi kita gitu. Ya. Terus ya, di perusahaan tidak akan rugi gitu, harus membayar keuntungan member yang paketnya banyak ya. Jadi sekarang ya udah ada krisis poin gitu ya. Nah, sudah terjadi transfer gitu. Terus nanti fase kelima ya, membagi fase perusahaan menjadi itu harus benar-benar teman-teman bisa baca sendiri. Fase e-commerce adalah fase toko online ya, mata uang yang dipakai dalam bentuk V-point. Fase kedua mulai ketika VP yang di pasaran sudah cukup banyak ya, jadi udah banyak member, terus banyak member yang menghasilkan VP nanti. Ini bayangan dari saya ya. Nanti ketika udah mentok di situ, nah baru tuh di launching e-commerce-nya gitu. Udah terjadi sedikit sekali transaksi pembelian dan penjualan poin ya, dan sudah lamanya member menunggu poin-poinnya itu dibeli oleh member lain gitu, atau oleh para pengiklan ya. Terus CVP tingginya hanya kedua akan semakin cepat terpenuhi. Biasa dibayangkan jika semua member VTube adalah member gratisan yang produksi VP-nya hanya 2 VP per 40 hari. Biasanya untuk masuk ke fase 2 harus menunggu bertahun-tahun ya. Konsep tersebut juga bisa menjawab pertanyaan mengapa perusahaan tidak membeli saja VP dari member. Dari sirkulasi tadi itulah mengapa perusahaan sama sekali nggak ngeluarin duit gitu, cuma ini menggunakan sistem perpoinan dari sistem IT ya, sistem IT. Itu erat kaitannya dengan uang. Kenapa tidak ada izin OJK? Ini nih yang lucu nih. Kenapa dikaitkan dengan OJK gitu? Dia bukan, memang si OJK itu otoritas jasa keuangan ya. Jadi dia memantau transaksi keuangan perusahaan apapun itu yang ada di Indonesia gitu ya. Gojek yang pertama kali terlintas ya. Gojek adalah ojek online. Ini teman-teman bisa baca aja nih, dia di perumpamaannya dibandingkan dengan Gojek ya. Gojek punya dia layanan gitu, perizinannya punya motor, kecuali jika motor digunakan dalam milik Gojek. Seperti kenapa VTube tidak membutuhkan izin OJK ya. Jadi Gojek ini nggak ada izin, nggak sama sekali terkait dengan OJK ya teman-teman ya. Nah, alasannya VTube nggak perlu izin OJK itu karena dia nggak menguras uang membernya gitu, nggak sama sekali berkaitan dengan uang member gitu. Peer to peer transaksinya itu artinya gunakan VP ke uang melalui exchange counter, dijual dan dibeli oleh member ya. Tapi yang saya pertanyakan itu potongan dari yang ada di exchange counternya itu, duitnya kemana gitu ya. Ya bang, masing-masing yang Anda gunakan untuk transaksi itu hanya fasilitasi aja. Apakah VTube bisa memanipulasi VP? Enggak bisa lah. VTube dilarang keras memproduksi VP dan dilarang mengambil keuntungan dari member. Jika salah satu dilanggar, maka VTube melanggar perizinan yang telah dibuat dan jelas
akan dipidana. Oh ini penting nih, satu VIP itu selalu 1 US, ya enggak, ini tergantung kelangkaan supply ya. Oh, ini sama kayak sistem saham ya teman-teman ya. Nanti kalau supply-nya itu udah ini, pasti harganya naik gitu ya. Tapi pas harga naik, pertanyaannya adakah yang beli gitu, sanggup membeli ketika harga Bitcoin itu naik ya. Ini dijelasin. Ini yang bikin tulisannya sarjana ekonomi, jadi analisisnya cukup mendalam terhadap sebuah sistem transaksi itu ya, dalam bahasan ekonomi gitu ya. Ini menyisakan banyak pertanyaan pasti di teman-teman, dan di benak saya juga ya. Dia nggak ngebahas dari sisi exchange counternya ya. Sebenarnya poin itu kan sistem algoritma dari ini ya, dari komputerisasi gitu, dari ya kayak di internet, kayak ini kayak bikin aplikasi itu kan pakai bahasa pemrograman gitu. Nah, exchange counter itu kan jasa gitu, dan mereka telah membuat aturan, ada potongan gitu ya dari transaksi kita menjual VP dan membeli VP itu. Katanya sih duitnya itu diputar lagi buat reward bagi member-member yang udah mencapai reward peringkat tertentu gitu, yang udah banyak membernya gitu kan, jaringannya, membernya yang terhitung jaringan oleh perusahaan ya. Nah, nanti dikasih reward gitu, kayak dia itu ada klasifikasi reward, atau nama bronze, ada gold, ada diamond paling tinggi ya, gold, silver, diamond gitu. Nah, itu klasifikasi ininya, klasifikasi member yang udah bisa memiliki jaringan besar ya, memiliki jaringan bisnis ya, memiliki pokoknya udah banyak lewat member tersebut gitu. Jadi itu hanya apresiasi doang, dan klasifikasi itu nanti ada reward lagi dari perusahaan gitu. Jadi katanya sih gitu, uang yang dari exchange counternya itu untuk diberikan lagi kepada member-member VTube gitu ya. Dan satu lagi, VIP1 itu nanti itu diserapnya oleh orang-orang yang beriklan gitu ya. Yang beriklan di VTube wajib menggunakan VIP1, dan mereka itu juga pengguna dari aplikasi VTube itu sendiri gitu ya. Atau bisa juga member VTube ya, mengundang atau menawarkan kepada UMKM atau pengiklan gitu, terus masang iklannya melalui akun dari member yang udah terdaftar sendiri gitu. Jadi nggak perlu lewat akun dari